Tinggal satu rumah dengan kedua istrinya, pria ini kaget saat melihat CCTV. Ternyata istri keduanya lakukan ini. Malam itu, di ruang tamu yang terang benderang, Dava dan Naura duduk berhadapan-hadapan. Ruangan tersebut dengan dindingnya yang berwarna krem lembut dan perabotan kayu jati yang elegan memberikan suasana hangat dan tenang. Dava, seorang pria dengan postur tegap dan raut wajah yang teduh, tampak gugup. Di hadapannya Naura, wanita dengan paras cantik dan tatapan mata penuh kasih, menunggu suaminya bicara. "Dava, ada apa? Mengapa wajahmu tampak serius sekali?" tanya Naura dengan lembut, mencoba mencari tahu apa yang mengganggu pikiran suaminya. Dava menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian. "Naura, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu," katanya pelan namun mantap. "Aku bertemu seorang wanita namanya Cynthia. Dia wanita yang baik hati dan aku menyukainya." Kata-kata itu menggantung di udara, mengisi keheningan yang mendadak menyisakan. Naura menatap suaminya, mencoba memahami maksud dari pengakuannya. "Lalu apa yang ingin kamu lakukan, Dava?" tanyanya. Meski dalam hatinya sudah mulai merasakan arah pembicaraan ini. Dava menggenggam tangan Naura dengan lembut. "Aku tidak ingin ada fitnah atau masalah di kemudian hari. Aku ingin meminta izinmu untuk menikahi Cynthia. Aku tahu ini berat, tapi aku merasa ini adalah jalan terbaik." Naura terdiam. Matanya mencari-cari kesungguhan di mata Dava. Dia melihat ketulusan dan juga cinta yang mendalam di sana. Dava adalah pria yang bertanggung jawab, pekerjaan yang menjanjikan, dan rumah yang mereka tinggali saat ini besar serta nyaman. Namun, Naura bertanya dalam hati, apakah semua itu belum cukup bagi Dava? "Aku tahu ini sulit," lanjut Dava, suaranya penuh penghargaan. "Tapi aku yakin dengan izinmu, kita bisa menjalani ini dengan baik. Aku tidak akan mengabaikanmu, Naura. Aku ingin kita bersama-sama menjalani ini sebagai keluarga." Naura menarik nafas dalam, berusaha menenangkan gejolak emosinya. Dia memahami sunnah seorang pria muslim untuk menikahi lebih dari satu wanita. Dan jika ini adalah yang terbaik untuk menghindari dosa, dia rela. "Jika ini yang terbaik, Dava, aku merestui niatmu," jawab Naura akhirnya dengan suara yang sedikit bergetar namun tegas. Dava tersenyum penuh rasa syukur. "Terima kasih Naura. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kita akan menghadapi ini bersama." Keesokan harinya, Dava mengajak orang tuanya untuk melamar Cynthia. Mereka mengadakan pertemuan di rumah Cynthia, sebuah rumah yang sederhana namun penuh kehangatan. Naura ikut serta sebagai tanda keikhlasan dan dukungan. Awalnya orang tua Dava terkejut dengan niat putra mereka. Namun setelah mendengar penjelasan Dava dan melihat kesungguhan di matanya, mereka mengerti dan mendukung niat baik tersebut. Acara lamaran berlangsung hikmat. Dava dengan jujur memperkenalkan Naura sebagai istrinya kepada keluarga Cynthia. "Saya datang ke sini bukan hanya sebagai Dava, tapi juga sebagai suami dari Naura. Maksud kedatangan kami adalah untuk melamar Cynthia agar menjadi bagian dari keluarga kami." Mata Naura berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena menyaksikan ketulusan dan niat baik suaminya. Cynthia yang sebelumnya merasa cemas, kini merasa tenang melihat ketulusan Dava dan keikhlasan Naura. Lamaran itu diterima dengan baik. Keluarga Cynthia pun merasa lega dan terharu dengan niat baik yang dibawa oleh Dava dan Naura. Mereka berdua tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Namun dengan cinta dan keikhlasan, mereka yakin dapat melewati semuanya bersama. Hari pernikahan Dava dan Cynthia tiba. Pagi itu, gedung pernikahan yang megah di tengah kota sudah dihias dengan indah. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut ruangan.
sementara lampu kristal menggantung elegan di langit-langit, memancarkan cahaya lembut yang menambah suasana romantis. Para tamu mulai berdatangan, berpakaian rapi dengan elegan, siap untuk menyaksikan momen sakral ini. Nora duduk di barisan kursi keluarga, mengenakan kebaya emas yang anggun. Di sekelilingnya, kerabat dan teman-teman terdekat ikut hadir. Semuanya tampak bahagia. Di depan, panggung utama telah disiapkan, dengan latar belakang yang megah dan bunga-bunga yang tertata rapi. Saat acara dimulai, suasana ramai dan meriah. Dava dalam balutan busana pengantin yang gagah, berdiri di sisi panggung dengan senyuman lebar. Di sampingnya, Cynthia tampak cantik dalam gaun pengantin putih, wajahnya berseri-seri. Keduanya saling berpandangan penuh cinta, menunggu saat-saat penting. Tiba saatnya ijab kabul. Semua mata tertuju pada Dava dan penghulu. Suara Dava terdengar tegas saat ia mengucapkan janji suci. Naura yang duduk di kursinya tak kuasa menahan air mata. Ingatannya melayang pada hari pernikahannya sendiri dengan Dava. Suasana haru yang sama, janji yang sama, dan kebahagiaan yang sama. Rasanya seperti deja vu, namun kali ini ia berada di posisi yang berbeda. Air mata mengalir di pipinya. Ibu mertua Naura yang duduk di depannya menoleh dan melihat kesedihan di wajah Naura. Dengan lembut, ibu mertua mengusap kepala Naura, memberikan kenyamanan dan pengertian. Kamu wanita yang kuat, Naura. Aku tahu ini berat, tapi kamu sudah melakukan hal luar biasa, bisiknya. Naura tersenyum lemah, mencoba menahan perasaannya. Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin yang terbaik untuk kita semua, jawabnya lirih. Acara pernikahan berlangsung dengan lancar. Setelah ijab kabul, pasangan pengantin baru itu berganti berfoto dengan keluarga dan tamu-tamu. Naura ikut berfoto bersama mereka. Senyum tetap terpancar meski hatinya campur aduk. Setelah acara usai, Naura memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Dava terlebih dahulu. Keputusan itu diambil untuk memberikan ruang pribadi kepada Dava dan Cynthia sebagai pasangan suami istri yang baru. Naura mengemas barang-barangnya dengan hati-hati, mencoba mencari kenyamanan dalam rutinitasnya. Malam itu, di rumah orang tua Dava, Naura duduk sendirian di kamarnya. Suara-suara dari pesta pernikahan tadi masih terngiang di telinganya. Dia merenung, memikirkan perjalanan hidupnya hingga saat ini. Walau hatinya berat, Naura tahu bahwa ini adalah pilihan yang diambilnya dengan penuh kesadaran. Dia menatap foto pernikahannya dengan Dava yang terpajang di meja samping tempat tidur. Wajah-wajah bahagia mereka di hari itu mengingatkannya bahwa cinta dan pengorbanan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Dengan hati yang lapang, Naura berdoa agar pernikahan Dava dan Cynthia diberkahi dan mereka bisa hidup bahagia bersama. Malam semakin larut dan Naura akhirnya tertidur dengan perasaan tenang. Dia yakin bahwa meski hidup kadang memberi ujian, kekuatan dan keikhlasan hati akan membantunya melalui semuanya. Sebagai seorang istri yang setia dan seorang wanita yang tangguh, Naura siap menghadapi hari ke depan dengan penuh harapan dan doa. Seminggu telah berlalu sejak Naura tinggal di rumah mertuanya. Pagi itu ia kembali ke rumah yang dibeli dengan uang tabungan bersama Dava, siap untuk melanjutkan hidup dengan kehadiran Cynthia sebagai istri kedua Dava. Langit masih berwarna kelabu ketika Naura membuka pintu rumah dengan hati-hati. Aroma segar embun pagi menyambutnya, dan dia mengambil nafas dalam-dalam, mencoba mengusir kegugupan yang tiba-tiba muncul. Di ruang tamu, Naura melihat Dava dan Cynthia duduk bersama di sofa, berbincang sambil tertawa kecil. Mereka tampak begitu mesra, dan Naura merasakan sedikit kerutan di hatinya. Namun dia cepat-cepat memasang senyum ramah di wajahnya. Dengan lembut dia melangkah mendekat dan mengucap salam.
"Assalamualaikum," kata Naura dengan suara lembut namun jelas. Dava yang mendengar suara Naura segera menoleh. Senyum lebar menghiasi wajahnya. "Waalaikumsalam Naura," jawab Dava sambil bangkit dari tempat duduknya. Dengan langkah cepat, dia menghampiri Naura dan mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. "Aku merindukanmu," bisiknya. Naura tersenyum, merasa hangat oleh sikap suaminya. "Aku juga merindukanmu, Dava," jawabnya dengan tulus. Namun matanya tidak luput dari perubahan ekspresi di wajah Cynthia. Awalnya Cynthia menyambutnya dengan senyuman ramah. Tapi sekarang raut wajahnya berubah menjadi murung dan sedikit cemburut. "Selamat pagi Cynthia," sapa Naura dengan sopan, berusaha tetap bersikap baik, meski merasakan ketidaknyamanan. "Pagi Kak Naura," jawab Cynthia, berusaha tersenyum kembali meski terlihat jelas ada ketegangan di matanya. Dava menyadari suasana yang berubah, berusaha mencairkan suasana. "Bagaimana di rumah orang tua aku, Naura? Apakah kamu merasa nyaman di sana?" tanyanya sambil menggandeng tangan Naura dan mengajaknya duduk. Naura mengangguk. "Iya, mereka sangat baik padaku. Aku merasa seperti di rumah sendiri," jawabnya, mencoba menyembunyikan perasaan sedih yang masih tersisa. Hari itu, Naura menghabiskan waktu untuk menata kembali rumah. Ia menyibukkan diri dengan membersihkan setiap sudut rumah, menyusun kembali barang-barang, dan menyiapkan sarapan. Dava dan Cynthia duduk di meja makan, mengobrol ringan. Namun Naura merasa adanya jarak yang tidak bisa dihindari. Selama makan, Dava mencoba membuat suasana lebih akrab. "Cynthia, Naura ini jago masak loh. Kamu harus coba masakannya," katanya dengan antusias. Cynthia tersenyum tipis. "Oh tentu, saya pasti akan mencoba," jawabnya, meski nada suaranya tidak seantusias sebelumnya. Setelah sarapan, Dava mengajak Naura berbincang di taman belakang. Mereka duduk di bangku taman, dikelilingi oleh bunga-bunga yang sedang mekar. "Naura, aku tahu ini tidak mudah untukmu. Terima kasih karena kamu sudah berusaha keras menerima semua ini," kata Dava dengan lembut. Naura menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Aku melakukannya karena aku mencintaimu, Dava. Aku ingin kita semua bisa hidup bersama dengan damai," jawabnya. Dava mengangguk, menggenggam tangan Naura dengan erat. "Aku juga mencintaimu, Naura. Aku akan berusaha adil dan membuat kita semua bahagia." Hari itu berlalu dengan berbagai kegiatan rumah tangga dan interaksi yang masih terasa canggung. Naura tetap berusaha menjalani perannya dengan baik. Meski ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah. Namun dengan cinta dan keikhlasan, ia yakin bisa melewati semua rintangan ini. Dan di dalam hatinya, ia berdoa agar keluarga baru ini bisa menemukan keseimbangan dan kebahagiaan sejati. Setelah kembalinya Naura ke rumah, Dava merasa perlu menetapkan aturan yang jelas agar kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis. Dia memutuskan untuk memberlakukan aturan yang adil bagi kedua istrinya, Naura dan Cynthia. Dava menyiapkan 2 kamar, 1 kamar tetap untuk Naura dan dirinya. Sementara kamar lainnya untuk Cynthia yang berjarak 2 ruangan dari kamar Naura. Di ruangan keluarga yang nyaman, dengan sofa empuk dan hiasan dinding yang elegan, Dava mengumpulkan kedua istrinya untuk menjelaskan keputusan ini. Naura duduk dengan tenang, mengenakan gamis sederhana berwarna pastel. Sementara Cynthia di sampingnya, tampak anggun dalam busana yang serupa. "Dengan keputusan ini aku berharap kita semua bisa hidup dengan damai dan adil," kata Dava dengan suara tenang namun penuh keyakinan.
Aku akan tidur dengan Cynthia selama seminggu, kemudian seminggu berikutnya dengan Naura, begitu seterusnya sampai waktu yang tak terbatas. Naura dan Cynthia saling memandang sejenak, lalu mengangguk tanda setuju. Mereka memahami niat Dava untuk berlaku adil dan menghormati keputusan tersebut. Hari-hari pertama dengan aturan baru ini terasa canggung. Setiap malam, ketika Dava pindah dari satu kamar ke kamar lainnya, ada perasaan yang tak terucapkan antara ketiga orang ini. Namun mereka berusaha keras untuk menyesuaikan diri dan menghormati satu sama lain. Naura, yang sudah terbiasa berbagi hidup dengan Dava, kini harus menerima kehadiran Cynthia dengan hati lapang. Selama 2 bulan, Dava sungguh-sungguh berusaha bersikap adil. Ketika bersama Naura, ia memastikan untuk memberikan perhatian penuh, mendengarkan cerita-cerita harian Naura, dan menikmati waktu bersama seperti biasa. Mereka sering duduk di taman belakang, dikelilingi oleh bunga-bunga yang bermekaran, berbicara tentang berbagai hal dengan penuh kehangatan. "Bagaimana hari ini, Naura?" tanya Dava suatu sore, sambil mengelus tangan istrinya yang lembut. "Baik, Dava, aku merasa semakin bisa menerima semua ini," jawab Naura dengan senyum hangat. "Aku bersyukur kamu berusaha keras untuk berlaku adil." Ketika giliran bersama Cynthia, Dava juga memberikan perhatian yang sama. Mereka sering menghabiskan waktu di ruang baca, di mana Dava membacakan buku-buku favoritnya kepada Cynthia. Cynthia yang awalnya canggung, mulai merasa nyaman dan menghargai usaha Dava. "Kamu benar-benar adil, Dava. Aku semakin mengerti mengapa Naura sangat mencintaimu," kata Cynthia suatu malam dengan mata berbinar. Dava tersenyum, merasa lega mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, Cynthia. Aku hanya ingin kita semua bisa hidup bahagia bersama." Selama 2 bulan itu, meskipun tidak selalu mudah, Naura dan Cynthia mulai menemukan irama kehidupan baru mereka. Naura yang awalnya merasa asing dengan kehadiran orang baru, kini mulai bisa berinteraksi dengan Cynthia lebih akrab. Mereka sering berbincang di dapur, memasak bersama, dan saling berbagi cerita. "Bagaimana rasanya memasak bersama Cynthia?" tanya Dava pada Naura suatu malam. "Menarik, kami banyak belajar satu sama lain, dia juga pandai memasak," jawab Naura sambil tertawa kecil. Perlahan tapi pasti, rumah tangga mereka mulai menemukan keseimbangan. Dava merasa bersyukur memiliki istri-istri yang bijaksana dan sabar. Meskipun jalan di depan masih panjang dengan cinta dan keadilan, Dava yakin bahwa mereka bisa melewati semua tantangan bersama. Rumah itu, yang dulunya sunyi, kini dipenuhi dengan kehangatan dan cinta yang dibagi secara adil, menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Itu mungkin perasaan Dava saja, entah bagaimana kenyataannya. Malam itu, hujan turun deras membasahi kota. Di dalam rumah, Naura duduk di ruang tamu, memandangi jendela yang berkabut. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam, tapi Dava belum juga pulang. Akhir-akhir ini, Dava sering sibuk dengan pekerjaannya. Pulang terlambat, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Naura mencoba memahami kesibukan suaminya, meski hatinya terkadang merasa sepi. Di lantai atas, Cynthia sedang membereskan kamar tidur. Dava baru saja pulang kerja dan langsung mengemasi beberapa pakaian sambil mengambil berkas penting. Cynthia memandang suaminya dengan tatapan prihatin. "Apa kamu akan pergi jauh, Mas?" tanya Cynthia dengan lembut. "Iya, sayang. Aku harus mewakili perusahaan dalam rapat antar perusahaan. Aku sudah izin padamu tadi, tapi aku belum sempat bicara dengan Naura karena dia sedang menghadiri pengajian. Bisa tolong kamu sampaikan padanya?"
pinta Dava sambil memasukkan kemeja dan celana ke dalam koper. Cynthia mengangguk. Tentu mas, aku akan memberitahunya. Dava tersenyum mencium kening Cynthia. Terima kasih sayang, aku harus pergi sekarang. Besok pagi aku terbang ke kota tujuan. Setelah berpamitan, Dava segera berangkat ke kantor untuk mempersiapkan keberangkatannya. Di rumah, Cynthia melanjutkan pekerjaannya, berusaha tenang meski hatinya sedikit gelisah. Pukul 5 pagi, Nora pulang dari pengajian dengan langkah lelah. Ia membuka pintu rumah perlahan, berharap menemukan Dava di ruang tamu atau kamar tidur. Namun rumah itu sepi. Hanya ada detik jam dan gemericik hujan di luar. Dengan hati-hati, Nora naik ke lantai atas dan mengetuk pintu kamar Cynthia. Cynthia, apa kamu tahu di mana Dava? Sudah jam 5 pagi tapi belum pulang. Tanya Nora dengan nada khawatir. Cynthia yang baru saja terbangun segera menjawab. Dava pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Dia menitipkan pesan padaku untuk memberitahumu. Tapi sepertinya aku tertidur sebelum sempat memberitahumu. Maafkan aku Kak Nora. Nora mengangguk paham. Tidak apa-apa Cynthia, terima kasih ya sudah menyampaikan. Aku hanya sedikit khawatir, karena biasanya Dava selalu izin langsung padaku. Nora kembali ke kamarnya dan duduk di tepi tempat tidur. Hatinya merasa sedikit kecewa karena Dava tidak sempat memberitahunya secara langsung. Tapi ia mencoba memahami situasi yang mungkin mendesak. Ia memutuskan untuk berdoa, memohon perlindungan dan keselamatan bagi Dava di perjalanan. Pagi itu, Dava sudah berada di bandara, siap terbang ke kota tujuan. Di dalam pesawat ia merenung tentang tanggung jawab yang harus diembannya. Ia merasa bersalah karena tidak sempat berpamitan langsung dengan Nora. Tapi ia berharap Nora akan mengerti. Selama beberapa hari ke depan, Dava terlibat dalam rapat-rapat penting. Ia berdiskusi dengan perwakilan perusahaan lain, mengutarakan keluhan dan mencari solusi terbaik. Kesibukan itu membuatnya lupa sejenak pada kehidupan rumah tangganya. Di rumah, Nora dan Cynthia menjalani hari-hari mereka dengan rutinitas yang biasa. Mereka saling mendukung satu sama lain, meski merasakan kekosongan tanpa kehadiran Dava. Setiap malam, Nora berdoa agar suaminya selalu dalam lindungan Allah. Akhirnya pada satu malam, Nora menerima telepon dari Dava. Suara suaminya terdengar lelah tapi bahagia. Nora, aku akan pulang besok. Rapat berjalan lancar dan aku merindukan kalian, katanya. Nora tersenyum lega. Kami juga merindukanmu, Dava. Semoga perjalananmu aman dan segera pulang ke rumah. Malam itu, Nora tidur dengan hati tenang. Ia yakin bahwa meski hidup mereka penuh tantangan, cinta dan pengertian akan selalu menjadi landasan kuat bagi keluarga mereka. Di dalam pesawat yang tengah mengudara menuju kota tempat tinggalnya, Dava duduk dengan tenang. Dia merasa tak sabar untuk pulang dan bertemu dengan kedua istrinya, Nora dan Sinta. Namun ada rasa penasaran menyelimuti pikirannya. Bagaimana keadaan rumah saat dirinya tidak ada? Dengan iseng, Dava membuka aplikasi CCTV di ponselnya dan mulai melihat tayangan langsung dari kamera yang terpasang di rumah. Layar ponselnya menampilkan gambar ruang tamu. Cynthia duduk santai di sofa, meminum teh sambil menonton televisi. Di latar belakang, Nora terlihat sibuk menyapu lantai, kemudian mengepel. Tiba-tiba suara Cynthia terdengar jelas melalui mikrofon CCTV. Kak Nora, kenapa sih Dava tidak pamit langsung padamu waktu itu? Kamu tidak merasa aneh? Nora berhenti sejenak, lalu menjawab dengan suara lembut. Mungkin dia terburu-buru, Cynthia. Aku mencoba memahami situasinya. Cynthia tertawa kecil, lalu menyandarkan tubuhnya lebih nyaman di sofa.
Kamu tahu, sebenarnya Dava malas untuk izin langsung ke kamu. Mungkin dia merasa lebih nyaman bicara padaku. Lagi pula, lihat saja pernikahan kita, begitu megah dan mewah. Dava benar-benar berusaha untukku. Beda sekali dengan pernikahan kalian dulu, yang hanya sekedar akad tanpa resepsi. Sepertinya Dava sudah tidak mencintaimu seperti dulu. Dava merasa jantungnya berdetak kencang mendengar percakapan itu. Ia tidak menyangka Cynthia akan mengatakan hal-hal seperti itu kepada Naura. Dengan perasaan campur aduk, dia terus memperhatikan layar ponselnya. Naura menunduk, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa membalas perkataan Cynthia. Meski Naura tidak menunjukkan ekspresi marah, Dava bisa merasakan kesedihan di balik sikap diamnya. Perjalanan di pesawat terasa sangat lambat bagi Dava. Pikirannya terus-menerus memutar ulang percakapan yang baru saja didengarnya. Ia merasa bersalah dan kecewa pada Cynthia, serta prihatin terhadap perasaan Naura. Setelah beberapa jam, pesawat mendarat dengan selamat. Dava segera keluar dari bandara dan memesan taksi untuk pulang. Dalam perjalanan, ia berusaha menenangkan pikirannya, mencari kata-kata yang tepat untuk menegur Cynthia dan menguatkan hati Naura. Setibanya di rumah, Dava membuka pintu dengan perlahan. Cynthia dan Naura tengah duduk di ruang tamu. Tampak terkejut melihat Dava pulang lebih awal. "Mas Dava, kamu sudah pulang?" tanya Cynthia dengan senyum manis. Dava hanya mengangguk singkat. Ia melangkah mendekati Naura dan mencium keningnya dengan lembut. "Naura, aku rindu padamu," bisiknya. Naura tersenyum tipis, meski matanya menunjukkan kelelahan. "Aku juga rindu padamu, Dava." Kemudian Dava menoleh ke arah Cynthia, matanya penuh ketegasan. "Cynthia, aku perlu bicara denganmu di kamar, sekarang." Cynthia tampak terkejut, namun mengikuti Dava ke kamar tanpa berkata apa-apa. Di dalam kamar, Dava menatap Cynthia dengan serius. "Aku mendengar percakapanmu dengan Naura tadi. Aku tidak menyangka kamu bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Ini bukan cara yang baik untuk memperlakukan sesama istri. Kita harus saling menghormati dan menyayangi, bukan merendahkan." Cynthia menunduk, merasa malu. "Maafkan aku, Mas. Aku tidak bermaksud begitu." Dava menghela nafas panjang. "Aku ingin kita hidup bersama dengan damai. Jika ada masalah, bicarakan dengan baik. Jangan membuat perasaan orang lain terluka. Aku akan selalu berusaha adil, tapi kalian juga harus saling mendukung." Setelah menegur Cynthia, Dava kembali ke ruang tamu dan duduk di samping Naura. "Naura, maafkan aku jika selama ini ada hal yang membuatmu merasa kurang dihargai. Aku mencintaimu dan akan selalu berusaha menjadi suami yang adil." Naura menatap Dava dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu, Dava, aku percaya padamu." Hari itu menjadi pelajaran berharga bagi mereka semua. Dava, Naura, dan Cynthia berusaha memperbaiki hubungan mereka, dengan harapan bisa hidup bersama dalam harmoni dan saling pengertian.